Cukup ngeri-ngeri sedap saya mendengar dan saya membaca serta saya melihatnya langsung saat sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang Kabinet Merah Putih, Pak Presiden Prabowo Subianto mengancam para pejabat. Ini tahapnya bahkan sudah tahap ancaman. Ancaman seperti apa yang dilayangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto terhadap para pejabat publik di Indonesia sehingga membuat para pejabat cukup ciut dan sangat ketakutan. Hal ini memang didasarkan pada keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi tata hukum negara serta sistem birokrasi di Indonesia yang memang dinilai jika bisa menyulitkan rakyat, maka hal tersebut harus dievaluasi serta harus diubah agar memang tidak mempersulit rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira kata Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat memimpin sidang Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto ini memang pada latar belakangnya adalah seorang politikus senior yang sangat-sangat tidak pantang menyerah. Sikap pantang menyerah ini digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo saat beliau aktif sebagai militer. Prabowo Subianto ini menjabat sebagai komandan pasukan khusus selama masih aktif sebagai militer Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pada saat itu yang masih muda mencatatkan sebuah catatan yang sangat gemilang, yakni tidak pernah gagal dalam menjalankan misi selama menjadi pejabat tinggi serta komandan pasukan khusus. Tentunya ini sangat luar biasa, namun kita tidak membahas hal tersebut. Kita akan membahas bagaimana kebijakan Prabowo Subianto sewaktu setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, negara yang populasinya sangat tinggi-tinggi ini. Kita tahu bahwa Indonesia memerlukan sebuah inovasi dan gagasan-gagasan yang sangat segar untuk nantinya berorientasi terhadap kemajuan Republik Indonesia. Sistem birokrasi di Indonesia tidak luput menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa menjadi sorotan? Karena memang sistem birokrasi ini bersinggungan langsung dengan kaidah hidup masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Pak Prabowo Subianto telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat bahkan semenjak sebelum beliau menjadi Presiden Indonesia. Pak Presiden mengatakan ada anggapan di masyarakat bahwa birokrasi ini seringkali terdengar dan terkesan sebagai mempersulit rakyat saja. Lalu Pak Presiden mengatakan, jika memang birokrasi ini mempersulit rakyat, maka apa gunanya kita bekerja di pemerintahan ini? Maka Pak Presiden memang memerintahkan kepada seluruh pejabat terkait agar tidak mempersulit rakyat serta birokrasinya tidak bertele-tele lah, kata Pak Presiden, karena memang jika memang bisa simpel ya simpelkan saja. Pak Prabowo sampai terheran-heran. Ada perizinan yang harusnya keluar dalam waktu 1-2 hari, namun bisa mandek hingga berbulan-bulan. Tentu saja ini menjadi sebuah ironi tersendiri. Apalagi negara ini memiliki banyak populasi masyarakat di dalamnya. Saya kira kebijakan Pak Presiden Prabowo untuk memang menetapkan pengefisiensian dari sistem birokrasi sangatlah tepat. Apalagi Pak Prabowo Subianto pada saat ini memang banyak dibantu oleh para menteri serta wakil menteri, kemudian kepala-kepala bidang yang memang dikhususkan untuk bekerja sepenuh hati demi kenyamanan masyarakat, karena memang Pak Prabowo sudah tidak ingin melihat masyarakat kesusahan karena sistem birokrasi. Itu memang yang pertama. Kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto akan mengancam beberapa pejabat yang memang jika pejabat ini menyulitkan serta merugikan masyarakat serta negara. Tentu saja ini memang sebuah ancaman dan bukan gertak sambal. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah main-main dalam menjalankan misi serta tugasnya, apalagi tugas yang pada saat ini beliau emban adalah tugas yang sangat berat, yakni Presiden Republik Indonesia. Tentu saja harapan-harapan rakyat Indonesia ada di pundak Prabowo dan memang disinyalir itu sangat-sangatlah berat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto pada awal-awal menjabat pun masih mendapatkan kritikan yang sangat-sangat pedas dari para pengkritik di luar sana.
Apalagi kita membahas pengkritik, kita akan membahas juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang memang di awal-awal beliau setelah dilantik banyak sekali pihak yang meragukan kredibilitas dan kinerja dari seorang Gibran Rakabuming Raka tanpa melihat prospek pekerjaan Gibran sebagai Wapres terlebih dahulu. Bahkan dalam sebuah sidang kabinet, Pak Prabowo menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk harus dan wajib mengambil keputusan meski keputusan tersebut dibilang ekstrim, kejam, dan brutal. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang Pak Prabowo tidak ingin ada beberapa pihak yang justru menyulitkan kinerja dari kabinet merah putih ini atau para pejabat itu tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maka dari itu, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengultimatum para petinggi negara ini bahwa Prabowo Subianto tidak akan main-main dengan oknum seperti itu dan tidak segan-segan untuk melakukan proses pemecatan atau pencopotan dari jabatan secara tidak hormat jika memang dibuktikan dan ada bukti yang sangat relevan pejabat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat. Tentu saja ini memang menandakan ketegasan dari seorang Presiden Prabowo Subianto tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dalam sebuah pidato terbaru, Prabowo mengatakan berapa banyak koruptor yang telah ditangkap sejak era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Silahkan hitung sendiri dan berapa banyak kasus-kasus berat yang telah diungkap di era kepemerintahannya. Ini artinya memang dari aspek hukum Prabowo Subianto ingin mengatasi polemik-polemik yang ada di Indonesia. Tentu saja kita harus apresiasi langkah-langkah terbaik dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.